Ada lebih tinggi dari saya lagi, dia ke gereja. Karena di gereja kan disiapkan kursi depan itu untuk lansia. Kecuali memang yang tidak bisa jalan. Lansia yang memerlukan. Iya. Ini lansia yang memerlukan saja. Oh ya, berarti lansia yang memang Iya. Pasti kan bukan didasarkan pada umur, bukan. Nah, itu. Yang muda atau udah nggak bisa berjalan ada ya. Kategorinya. Kalau kami di Jojo itu memang dari Pastor Proki itu memang ada lingkungan itulah ya para prodiakon pembantu pastor itu yang melayani orang yang tidak mampu berjalan ke gereja itu dan termasuk orang sakit. Sakit pun pastor pesan jika memang sakit benar pastor yang datang. Karena pastor akan memberikan minyak suci. Rupanya minyak suci itu bisa diberikan berkali-kali ya pastor ya, kata pastor Proki kami. Rupanya bisa seperti sekali juga, bisa berkali-kali. Sembuh. Ya, sakit itu punya. Nah, itu maksudnya sakit itu dilayani oleh pastor, kita lapor. Baik, kalau untuk lansia ini, kalau dari saya ya, sudah 7 tahun sih saya melayani lansia setiap minggu ya, untuk ngantar komuni. Karena lingkungan kami itu di Jerujo itu, kalau dihitung lansianya itu ada 30 orang di atas 60 yang wajib diantar itu. Di lingkungan Hah? Bapak. Hah? 30 satu lingkungan, Bu. Termasuk mertua ibu itu kan saya antar sudah 7 tahun ini. Dia sudah 90. Jadi di lingkungan kami itu lansia itu ada 30, yang wajib diantar itu 15. Ya. Jadi udah 7 tahun kalau lansia itu untuk, makanya saya sedapat mungkin setiap minggu itu mengantar, termasuk mertuanya ibu itu di lingkungan kami. Makanya saya kalau liburan itu agak terganggu, kalau terganggu dalam artian itu kasihan. Jadi itu kalau untuk perhatian lansia ya di lingkungan kami ya, termasuk betul kata Pak Wahyu di paroki. Nah kemudian juga kebetulan di SMGM itu sudah jalan 2 bulan ini kami punya program mengunjungi lansia dan orang sakit. Jadi setiap Rabu. Dan saya sakit. Ya. Jadi puji Tuhan itu ada kita ketemu dengan bibinya Pastor Ludwig. Ya, CDD di Jeruju umur 86. Ada saya WA tuh dia Katolik generasi kedua dan Katolik generasi pertama yang langsung dibaptis bayi di Sambas. Nah, tuh makanya saya sangat setuju jika ada satu seksi memang yang menghimpun lansia itu, ya kan? Dan memang lansia itu perhatian fokus kita itu pada pengantaran. Kita tidak bisa antar karena kayak mertuanya ibu waktu itu kami mau angkat untuk krisma, hanya iparnya aja yang bisa kami bawa, mamanya Markus itu kan udah 89. Nah, itu aja yang bisa krisma. Makanya waktu itu Pastor Pio kasih dispensasi, mereka tidak ikut pelajaran, hanya ikut gladi bersih saja untuk krisma. Karena di sebagian lansia itu ada yang belum krisma. Nah, jadi itu. Jadi apalagi di lingkungan kami itu yang pakai kursi roda, sekarang itu ada 3, 4. Nah, bahkan ada satu rumah itu adik-beradiknya lansia semua. Jadi ya betul kalau kita tidak memperhatikan lansia itu mereka sangat menderita. Tujuannya hanya satu. Kayak mertuanya Bu Liliosa ini, dia tahu tuh itu pokok yang ditunggunya itulah dengan yang nenek Nopi itu. Yang mohon maaf Bu Marta Jau tuh itu tinggal satu Katolik dia, anaknya satu Katolik, yang lain non Katolik dah, dan cucunya satu Katolik. Yang lainnya ya beragama lain, beragama Islam. Jadi kalau tidak diperhatikan, kasihan di lingkungan kami itu. Nah ini penting untuk memperhatikan lansia itu. Makanya ya ketika Pak Herman bilang lansia itu diminta atau tidak diminta, mereka tetap wajib kita antar gitu. Dan itulah bentuk perhatian. Karena lansia di Pinus itu pastor rata-rata yang 15 saya antar itu udah kisaran umurnya sudah 88 ke atas.
Karena memang panjang umur, prodiakonnya hanya satu. Prodiakon yang ada lebih lansia dah. Ya itu sih untuk lansia sih saya sangat setuju tuh kalau itu program itu. Terima kasih. Ya. Memang itu menjadi pembicaraan juga di Pepas, bahasa tentang sakit dan juga teman-teman sudah diperhatikan lansia. Dan sekarang itu yang kita harapkan di paroki-paroki. Untuk kita, apakah kita perlu sendiri atau masuk yang kita kan kita punya itu kan sesi pertama pranikah, lalu kemudian KPP Ya. dan pascanikah. Kita masukkan saja di pascanikah ini program dari teman-teman pascanikah. Ya, itu sehingga kita tidak perlu membentuk satu apa, tapi di pascanikah itu jangan lupa konsentrasi di juga untuk lansia itu. Sedangkan pascanikah lain kan sebenarnya sudah banyak unsur yang terlibat di dalamnya. ME, tulang rusuk, Priska, Babukan, itu Pasca. semua sudah masuk pembinaan pascanikah. Maka mungkin pascanikah yang perlu kita gaungkan sudah untuk ke lansia. Memang kemarin kalau ketemu dikenal itu disinggung bicara banyak tentang lansia itu. Ya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa kemauan mereka yang membentuk apa sendiri ya terserah. Tapi Silakan. kalau untuk kita negosiasi keluarga, kita serahkan kepada yang pasca nikah ya. Yang bagian pasca nikah kemarin siapa? Yang pasca nikah. Saya Itu Dengan pas. siapa? Ya. Jadi beli dengan siapa? Ya. ada salah dengan Pak Pran ya? Remaja. Kalau apa ya langsung saja Pak Ibu mesti dikerjakan karena dia sudah punya pengalaman. Tapi kita semua sih yang akan Ya. terlibat hanya untuk memikirkan kurang lebih program kita apa bagian rahasia ini. Dan kalau bisa kita gaungkan untuk ke di bulan. Tapi sebenarnya bulannya itu udah bulan Juli itu. Ya. Kemarin saya waktu bicara itulah saya bicara menyangkut harga kedelai ini kepada para pastor dengan tema-tema tadi. Kalau di paroki kami pasal ini memang sudah ada ini grup komunior ya kan, dan kami sudah masuk terdaftar di situ walaupun kalau suami itu kan rahasia saya pralansia. Dari program-program yang ada di situ kami memang ada pertemuan pastor, udah tuh ada misa, udah tuh ada apa nih awal tahun gitu. Yang tahun ini saya lihat kemarin kan kami baru rapat kerja, masih kegiatannya itu Natal bersama, terus misa bersama dengan ini kegiatan awal tahun itu kegiatan lebaran. Jadi kalau yang tadi yang disampaikan Pak Herman saya sangat setuju, pastor mungkin ada yang seperti pemerhati ya, laskar lansia yang siaga ya. Yang mungkin kayak gini pastor, ada memang lansia itu sebenarnya sangat ingin di gereja. Namun, kadang ada anak, tapi anak ada, maaf ya, kalau saya itu ngomongnya pokoknya saja. Ada anak ada anak, terus anak sibuk, dia dengan kegiatan, malah dia mungkin dalam 2-3 minggu tidak ada dia jenguk ibunya, tidak dijenguk di sebelah pernah tidak jauh gitu. Ya. Sampai ketemu oleh temannya, ibunya dalam kondisi yang dibilang sakit sebenarnya, tapi kan masih memang anu kan, Sakit batin. pokoknya gitu lah. Jadi yang ini perlu pastor kalau memang kita mengarahkan bahwa ada grup komunior, ada memang komunitas komunior, tapi ada juga yang kita tadi apa namanya dari pendamping ya, atau laskar ya, peduli. Pasukan kata. Ya, pasukan kata ya, pasukan kata. Apa namanya boleh saja. PPL, Pasukan Pengangkut Lansia. Nah, kalau selama ini kan prodiakon ya. Jadi dengan adanya tadi pasukan kakak mungkin tidak hanya nanti menjemput, tetapi mendampingi prodiakon juga untuk mengantar. Jadi prodiakonnya nggak 1-2 orang yang datang gitu. Kalau mau kan bisa mengiringi ketika ke rumah lansia sambil ya. Kalau biasanya kan masa COVID itu habis itu sudah selesai doa selesai gitu loh. Ya kalau misalnya saya sangat senang kalau ada yang mendampingi. Karena 15 lansia 9 rumah. Kalau kita misalnya saya itu paling lambat menit ya 2
jam setengah. Jadi kalau makanya saya selalu pilih misa pertama supaya kalau udah misa kedua itu bahkan ya bukan panas karena memang lansia itu kalau memang mau didampingi saya sangat senang sekali kalau ada yang mendampingi karena kalau tugas prodiakon kan mengantar dulu ke semua. Makanya hari Rabu itu dikhususkan bagi kami tapi tidak bisa mengunjungi lansia semua, cukup paling hanya bisa satu rumah karena mereka rupanya kebutuhannya didengarkan. Ya. Karena dia mau pulang kampung, udah dari dulu nenek ini mau pulang kampung sudah 90, udah 15 tahun yang lalu. Setiap kali itu dia bilang mau pulang kampung, hanya butuh didengarkan. Mohon maaf, tidak ada air, hanya butuh disapa, ditunggu kan. Jadi mengenai ini Pak, kita sudah berbicara dari pastor Pak. Mudah-mudahan pastor Pak tidak mengerti untuk sesi lansia di paroki. Nah, Semoga. Kita sudah untuk sesi lansia di paroki, kita tidak usah kita tinggal pantau saja. Ya, betul. Mana yang belum ada kita lakukan, gitu aja. Karena kemarin mereka sudah bicara bagaimana gerejanya mereka, tempat duduk mereka, Settingan. kamar WC, itu kan sudah disiapkan. Iya. Sudah siap. Nah, jadi ya termasuk juga yang berkebutuhan khusus. Dan kemarin diskusi Pak Lama teman-teman dikenal, sehingga harapannya adalah mereka nanti melakukannya di paroki. Dan juga saya tekankan supaya jangan lupa perhatikan kalau kamu bina ini tema-tema. Yang jelasnya bulan Juli itu bulan kakek nenek, puncaknya bulan ini. Jadi kekat dan nekat, kakek Katolik dan nenek Katolik. Baik, terima kasih Pak Pastor. Kita kan itu tingkat keuskupan yang memang betul koordinatif. Nah, itu cuma diharapkan kita nyata ada menangani. Jadi nanti mungkin saya atau siapa bisa menjadi utusan dari pastor atau perlu resmi surat pengantar untuk menjadikan mereka tidak informal. Balban itu paling suka informal. Mereka paling suka jalan ya, tapi tak ada pakai panitia atau pakai apa, tapi jalan itu Tidak, kebetulan kemarin sudah bicarakan di tingkat teknik oleh masing-masing paroki. Dan mudah-mudahan nanti sudah mereka tinggal saya pantau ya bagaimana sudah bentukkan lansia di sana. Seperti tinggal saya apa itu sudah sedangkan untuk materi apa di dalam. Nah, kalau ada kesulitan baru kita minta kita. ya. Masing-masing kan dia buat kegiatan konkret. Ya, seperti tapi selama ini setiap kakek nenek moyangku selalu ada kegiatan di paroki-paroki itu. Iya, Saya ada. kirim, saya langsung kirim ke KPU. Seringkali saya kirim kegiatan lansia pada anak-anak. Bukan kami kirim ke tingkat nasional atau internasional juga. Izin pastor menitip kebutuhan lansia di panti kami. Kemarin waktu sebelum peralihan dari pastor Pras ke pastor Jensi, memang ada taman ke pastor. Lansia ini kan perlu pakai kursi roda ya. Jadi untuk masuk ke atas itu kan harus ada rel yang bisa mendorong kalau bisa di gereja, kalau ada lansia yang perlu didorong, nggak mampu jalan lagi walaupun dia tidak sakit. Nah itu pastor Jensinya sepertinya belum. Waktu itu ditanya berulang-ulang mau fokus bangun gereja Kuburaya, paroki Kuburaya. Nah sementara itu sebentar nggak perlu banyak biaya pastor. Lokasi taman itu udah kali bersih kalau itu royong tahun waktu Untuk apa? untuk tempat naik roda kursi roda. Itu Kan bertangga-tangga pastor. itu Kan harus ada ya. Dewan Kan itu tak paroki besar lah. biayanya. Jadi lebih baik dewan. Jadi kalau gereja itu kan harusnya ada itu kebutuhan khusus kan Ya. untuk orang kalau Lansia dan difabel. ya, dan difabel itu sebenarnya harus ada pastor. Berarti kan harus ada juga pegangan kalau dia naik dia berpegang. Ya. Ada rel. Tapi saya mau ngomong di umum kayak gitu kan saya nggak enak pastor. Tapi kalau pastor besarnya itu kan tidak besar biayanya. Kalau nunggu Kuburaya bangun gerejanya kapan kami punya itu? Kemarin sudah disimulkan bangun apa di sekitar pastor dikenal tanggal apa nih Pak? Hari Tepas. tidak untuk tepas. Setelah bertepas kami lewat pertemuan dikenal. Pastor Rico juga. Pastor Rico. Saya ikut. Baru. Jadi kita bicara agak serius mengenai
di gereja, bangunan kebersihan, termasuk tempat dengan tangga dan segala macam harus dibicarakan. Dan ternyata sudah. Jadi akan terbangun sekarang gudang, terus sekarang mulai bikin tanggung, apa? Tanggung putih. Yang itu belum bisa itu pastor, jadi sedih juga lah. Ya. Pastornya muda, jadi dia belum tahu. Kemarin yang datang Pastor Yogi, kemudian tidak ada. Oke, baik. Karena nanti ada yang lain jam 9 harus kita ubah. Sekarang kita konsentrasi kembali ke tiga kegiatan yang dekat. Yang 24 Tadi yang Maret. bebas, mulai dengan tanggal 24 Maret yang ke Pakuman untuk Landa. Tadi kita materi akan kita berikan kali itu orang tua, kelurahan martabat manusia, parenting, pendidikan iman dalam keluarga, narkoba, judol, pinjol, dan bunuh diri. Kan kemarin ada pembicara semua itu, tinggal nanti tolong kita joinkan materi kita dan ya katakan orang tua ini kita belajar 9 ya sampai jam 4. Nanti mungkin kita usahakan 2 pagi, 2 sore, atau kita usahakan 3 pagi sampai makan siang, katakan makan siang pada jam 1, lalu 1 sore, itu 4, sehingga materi-materi tadi bisa kurang lebih bisa masuk. Ayo tolong teman-teman sekarang terkait dengan materi-materi tadi, mana yang penting untuk diinformasikan kepada mereka. Ya mungkin kita perkurakan bisa cerita, lalu langsung di langsung masuk supaya tidak makan waktu. Karena sedapatnya kita semua bisa terlibat di dalam pembicaraan. Kemudian ini kan apa ya? Berarti nanti bulan Februari ini atau Maret kita bicara lagi pastikan materi itu, ya. Pokoknya yang martabat manusia saya bisa katakan itu, ya, saya itu. Lalu pastor apa? yang bagian martabat manusia, martabat manusia itu saya bisa. Pastor ada poin tersendiri yang tercatat materi parenting, kawin dini, dan bunuh diri. Dengan kasusnya pinjol dan lain-lain di dalam bunuh diri tadi. Pastor yang kami catat untuk Pauman sekarang pastor ada sebut yang tadi satu umpama kelurahan martabat manusia. Satu berarti sesi. ada tambahnya. Lalu kemudian parenting. Oke. Ada yang mengganti orang tua. Kemudian pendidikan iman dalam keluarga. Kemudian narkoba, judol, pinjol, dan bunuh diri. Itu termasuk di situ. Ya. Di Pakuman tadi nggak ada perkawinan dini ya? Nah itu Ya. ada tadi ada Tapi pastor di- tadi ada saya sebut. penting perkawinan dini. Yang ingat orang tua, kalau ini mungkin nanti di kelurahan martabat manusia saja atau di parenting atau di sini ya. Ya, Tidak tidak ada ada masalah. koreksi saja ya pastor. Tadi pastor baca dari laptop. Ya. Lalu yang di sini bebas itu kelurahan martabat manusia, perkawinan usia dini, kemudian gadget, perlu itu. Ya. Narkoba, bunuh diri, dan juga pinjol. 3 itu. Apa? Ya. Sudah itu di Landa sudah tadi di Pontianak Raya karena dekat semuanya ini kita pagi sampai kita aturlah sampai 5 gitu ya. Kita buat sampai 5 sesi. Kita Ayo sekarang saya tidak ingat lagi. Coba ingat lagi materi-materi kita yang waktu apa dulu waktu di Lagar bulan Maret dan yang kemarin ini. Kan udah ada di Google Drive tuh. Di Google Drive itu supaya enggak ini. Ya. Ada 7 sebenarnya materinya tuh. 7 ya. Dengan 8 dengan hasil rekomendasi di Google Drive. Ya. 7 yang materi apa Ya. Juga parenting kemarin kan ada 2 kan? Parenting ada 2 secara psikologi. Satu saja. Gitu kan. Nanti jadi tinggal 6 ya. Apalagi kemarin itu? Parenting, judol, kemudian gadget, bunuh diri. Bunuh diri kan kemarin betul sendiri ya. Nah, sendiri. Dan Itu tinggalkan nanti itu. spesialis. Ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. KDRT. Ya. Nah, mungkin nanti itu bisa saya singgung
gelora bangsa manusia sekali. Cuman satu harapan dari pemerintah. Kebetulan tadi itu saya ikut ini diskriminasi terhadap ODA, orang dengan HIV/AIDS. Jadi rupanya keluhan dari mereka itu ada tokoh-tokoh agama tuh yang ceramahnya itu malah menghakimi itu dari yang ini ya, yang orang yang dengan HIV ya. Jadi tadi udah saya konfirmasi ke mereka kalau gereja Katolik homilinya itu 8 sampai 11 menit dan tidak pernah ada mendiskriminasikan ini begitu. Kadang akhirnya mungkin di parenting itu nanti orang dengan stigma terhadap umat-umat yang terkena HIV/AIDS itu memang harus diberikan subseksi di situ. Itu tadi barusan saya ikut dengan ini ya. Jadi mereka tuh mengharapkan hari AIDS sedunia kan 1 Desember kan. Rupanya di gereja Katolik itu ada 4 bulan dikhususkan. 1 Desember udah pasti. Kemudian yang 21 Juni hari Santo Aloysius Gonzaga itu karena ini. Kemudian juga bulan Mei minggu ketiga itu dikhususkan juga untuk memberikan hiburan dan pengharapan terhadap orang tua atau ini. Nah, jadi ada 4 ini. Nah, jadi nanti mungkin karena bersinergi. Lalu besok itu pastor, saya enggak tahu nih, nyambung lah ya. Besok itu kami ada Zoom untuk pasca masalah pranikah dari pusat. Nah, itu ada Zoom. Kemenang. Ya. Jadi kebetulan saya nanti yang ikut. Nah, nanti kalau ada apa-apa yang nanti dibahas di situ nanti kita akan sampaikan di bulan Maret lagi pertemuan. Nah, jadi nyambung lah begitu dengan kita. Jadi memang rupanya ini sudah masuk ke tingkat Dirjen Bimas Katolik tuh untuk persoalan pranikah. Persoalan pranikah ini rupanya momok dari persoalan pasca nikah. Kalau pranikahnya bermasalah, inilah yang membuat pastor-pastor paroki pusing kan. Karena kan pastor paroki tidak mungkin nanya si Catin ini, calon pengantin ini, mengapa dia menikah kan? Awalnya bagus-bagus saja kan? Ya saya mencintai, tapi kan rupanya. Kemudian juga masalah Catin, calon pengantin itu, gereja Katolik kan tidak pernah melarang orang dengan berpenyakit memiliki HIV/AIDS itu untuk nikah. Yang penting. Pastor saya mendahului. Jadi saya konfirmasi lagi ke mereka bahwa yang dilarang itu adalah jika ditemukan ada cacat administrasi atau misalnya statusnya itu saya jelaskanlah ke mereka supaya mereka paham ya. Karena mereka juga rupanya tidak paham kan. Rupanya kalau di Islam itu dihapus tuh pasalnya. Jadi perlu ada yang namanya konseling sebelum perkawinan tuh. Jadi itu udah dilakukan. Jadi ada rupanya dari bidang kesehatan. Jadi misalnya kalau ada kan orang kan enggak ini ya. Kayaknya di kita ini mesti juga disampaikan di KPP itu. Konseling perkawinan artinya orang kan enggak bisa melarang nih misalnya orang yang dengan HIV mau menikah kan. Kan gereja kan pada prinsipnya kalau statusnya liber kemudian sudah memenuhi administrasi dan semuanya kan tidak sampai ke sana. Nah, saya jelaskan sih ke mereka bahwa gereja Katolik itu tidak pernah, ya kan bukan masalah setuju atau tidak setuju. Perkawinan itu kesepakatan, ya kan. Tapi kalau ditemukan melanggar itu dan juga mengenai masalah tujuan perkawinan. Jadi kayaknya itu sudah tema global, universal ya, sampai ke tingkat pemerintah dibahas masalah Catin nih. Jadi kalau KPP-nya, kemudian pranikah, pasca nikah, itu juga sudah menjadi isu bersama kayaknya dengan setiap agama. Jadi nyambung lah.
Nah, itu jadi nanti Ya, itu saya bisa sambung saja bahwa semua itu sudah menjadi materi kita bersama. Terus mengenai HIV/AIDS, ya, benar ya, tapi itu yang namanya alasan kesehatan. Gitu. ya. Jadi itu juga menjadi penghalang. Kalau kita sudah tahu HIV/AIDS sebelum menikah, pasti kita tidak langsung menikah. Seperti itu. Tapi kan itu kan kasus perdata. Jadi yang selama ini kita terkait dengan persoalan-persoalan yang penting inti moral dan segala macam. Nah, maka diajukan selama memeriksa kesehatan sebelum menikah. Itu yang kita mau nanti supaya bisa terkait dengan itu kita masukkan. Ya. Tapi materi itu sudah ada di dalam tentang pernikahan sudah lama. Ya, sudah lama memang. Dan tidak diperhatikan karena belum dari isu yang cukup kuat kalau kita mengenai HIV/AIDS itu seperti itu. Jadi menikah juga misalnya kita menjadikan pertemuan HIV/AIDS untuk orang korban itu belum pernah terjadi kita lakukan. Karena apa? Itu kan sensitif dan tidak mungkin orang juga melaporkan dirinya di HIV/AIDS. Nah, karena itu yang perlu itu adalah himbauan saja. Yang tadi istilah perkawinan dini tadi dan bagaimana peluang martabat manusia itu supaya dijaga seperti ini sehingga hal itu bisa teratasi. Karena kalau sudah HIV/AIDS itu sudah kuratif, ya kuratif dan itu seringkali kita tidak bisa masuk di dalamnya. Hanya kalau misalnya kasus setelah menikah, sebelumnya tidak ada HIV/AIDS. Dan setelah menikah ada HIV/AIDS misalnya, nah disitulah yang namanya apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, namun ada namanya pisah ranjang di dalam seperti itu. Dan HIV/AIDS di situ memang ya sudah melekat sumber itu, belum ada obatnya untuk menyembuhkan. Maka penting sekali periksa kesehatan sebelum. Jadi bukan hanya soal fertilitas, tapi juga adalah soal kesehatan seperti yang disebutkan tadi. Jadi gini Pastor, mereka tuh mengharapkan di parenting lah kita masukkan itu ya, supaya tidak ada namanya diskriminasi terhadap mereka. Rupanya dalam pertemuan mereka sendiri itu diam-diam tuh yang terkena itu mengundurkan diri dari gereja katanya. Itu yang tadi, karena yang nyampaikan ini kebetulan ketua paguyubannya. Dia sendiri katanya hampir udah tidak percaya agama katanya. Dia memang Islam, tapi dia mewakili kawan-kawan yang orang dengan HIV/AIDS ya. Nah, jadi ya, mereka mengharapkan, tapi itulah gereja kita kan gereja yang mendengarkan orang-orang kecil dan terpinggirkan ya. Jadi ya dari beberapa agama termasuk Katolik tadi ya memberikan inilah supaya jangan sampai mereka menstigmatisasinya sendiri gitu. Karena memang ya mohon maaf nih, waktu saya tugas di satu kabupaten yang tadi masuk sing bebas itu ketahuan itu udah mereka meninggal setahun atau apa gitu. Jadi memang tema parenting itu, tema kesetiaan itu harus dikuatkan kembali, Pastor. Kesetiaan. Karena kalau parenting itu tidak ini, makanya akhirnya bapak itu membenarkan bahwa memang yang salah itu orang tua. Ada satu bapak yang anaknya kena HIV/AIDS itu. Ya akhirnya dia bilang mau diomongkan salah, enggak diomongkan juga salah. Jadi semacam ini gambaran global keluarga masa sekarang yang bahkan ada anaknya itu disuruh ngekos, tidak boleh tinggal di rumah. Nah ini juga mungkin itu masuk di subparenting lah. Kita sih materi kita tuh memang sudah menjawab sih tantangan global untuk komisi keluarga. Saya ya cukup senang lah dengan materi-materi yang kemarin itu yang sudah dibawakan. Tinggal kita perkuat karena tanggapan respon dari seksi keluarga di setiap paroki, termasuk waktu itu saya pas Porta Santa ke Singkawang, itu mereka marah lapor kan, padahal saya ikut Porta Santa. Siapa komisi katanya, kami sudah menyampaikan materi-materi itu. Jadi ya senang juga kita, artinya materi yang kita buat itu kita pertajam, kita
optimalkan. Karena kalau kita materi yang sudah kita bahas di 2025 ini tidak kita pertajam lagi, dan juga mereka sangat senang ketika kita turun ke lapangan. Kemarin ceritanya ada beberapa seksi keluarga dari paroki Baik Landa dan Sing Bebas tuh ngomong, memang kalau biaya itu sebenarnya lebih murah ketika mereka dikumpulkan di satu dekanat ketimbang pergi ke Pontianak. Itu pun juga masih mahal karena ada beberapa kabupaten satu ya. Tapi itu solusi yang cerdas dari kita katanya. Kalau mengumpulkan lagi kami ke Pontianak, yang ikut pasti yang itu katanya. Sedangkan seksi keluarganya, nah itu. Nah, jadi harapan mereka itu, karena dia ngomong langsung ke saya tuh. Nah, makanya dia bilang kalau bisa memang KPP yang nanti dibicarakan oleh pastor itu langsung diberikan silabusnya, kita buat. Silakan materi ini pilih kalau yang cocok untuk KPP, tapi materi wajibnya yang dari dulu sampai sekarang itu tetap harus dilaksanakan. Nah, materi pilihan tergantung kebutuhan narasumber yang ada di paroki dan dekanat. Tetapi kita sudah kasih materinya. Rupanya materi yang kita buat itu diminta mereka dan mereka sampaikan. Nah, jadi menurut yang dari beberapa ini, mereka bilang, ini yang penting katanya. Karena kami tidak bisa memberikan materi buat sendiri kalau itu tidak disampaikan komisi dulu. Karena di komisi kan sudah pakem nih katanya. Nah, kalau hanya sekedar kami datang hanya rapat-rapat menentukan materi, itu sih membuang waktu kami kata mereka. Jadi yang seperti kita di Anjungan tuh antusiasme mereka itu dari seksinya sampai ke lingkungan ya, sampai ke stasi kuasi itu senang tuh dengan materi itu. Nah, nanti mereka tinggal ngembangkan lagi, terserah. Tapi materi dasar kita tuh. Maka saya katakan untuk kita ke lapangan nanti itu saja dulu, Pastor. Materi yang sudah kita ini ya, tinggal contoh-contoh kasus ya memperkaya. Karena kalau kita rubah lagi katanya, yang datang nih kan kadang benar-benar seksi keluarganya yang baru. Bahkan di satu paroki kota, saya tanya seksi keluarganya, kebetulan kawan saya nih, ditanya dulu lah Pak Markus Dalun kan, belum sampai materi ke seksi keluarga. Katanya, adakah materinya katanya? Kok mereka tidak nyampaikan begitu? Nah itu mungkin kegelisahan mereka. Terima kasih Pastor. Ya, maka materinya selama sudah Pak Pras itu ada keluar dari semua pastor di dekan itu terkait dengan depan. Ada berapa kendaraan depan itu langsung ke paroki, ya, tidak melalui komisi, ya kan? Misalnya kegiatan berapa dari yang terkait keluarga, langsung ke paroki, lalu ada yang tanya kepada saya lagi, lalu itu dari saya, lalu bukan dari apa komisi lain, ngomong itu. Kenapa tidak? Kan Depan kan sudah tahu di Puspal itu ada komisi-komisinya, dan pastor itu bingung. Sebaiknya ini harus melalui komisi, sebuah komisi yang menurut mereka Betul. ikut gitu. Jadi mereka bicara akhir-akhir itu tahun katanya selama program jual-jualan dari mereka. Oke saja, tapi kami tidak punya hak untuk menentukan dari paroki itu. Ya kan. Dari yang punya hak itu sebenarnya di komisi kalau itu berkaitan dulu pembinaan keluarga. Yang perlu bertanggung jawab uskup, bukan depan. Strukturannya begitu, sehingga sebaiknya beritahu baik pun yang siapa dia di apa itu, tolong berikutnya itu adalah ketika kalau terkait keluarga langsung ke komisi keluarga, pokoknya perlu sekian orang, sepanjang dari paroki yang sama terus, orang yang sama terus, gitu kan? Lalu hanya berapa orang, lalu demikian juga dari apa nanti Depak lagi kepemudaan misalnya, lalu kepada sesi kepemudaannya seperti itu. Ya, karena teman-teman saya itu beberapa itu kan kontak lain kepada saya, dan ternyata bukan hanya kita dialami oleh yang lain. Misalnya kitab suci, kita ada komisi kitab suci. Depak tidak bisa langsung saja, sebaiknya langsung ke paroki melalui komisi supaya komisi itu mengetahui di paroki-paroki ini, lalu ketika dia akan menyampaikan kepada pastor parokinya, jangan langsung ke sana.
Nah, tinggal nanti Depak tinggal lihat daftar peserta dan kalau gimana peserta itu terimanya dari komisi. Itu strukturnya. Supaya karena beberapa pastor yang apa yang bingung, loh, langsung dari Depak, dari komisi bagaimana? Ini berkaitannya. Dan kan saya pernah adukan kepada baik yang di apa nih? Di kota dengan di Kanwil. Saya beritahu kalian kalau ada program terkait dengan apa keluarga, kamu uangnya isi di dalamnya biar kami yang isi. Lalu misalnya pemerintahnya itu harapan apa, isinya di situ. Tapi kamu yang buat program, tapi apa yang memberi kami. Karena kalau kau materi kamu juga bersemangat ya untuk Katolik, ada lagi pembicaraan dari Islam, ada lagi pembicaraan berarti kan uang itu dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya untuk kita, lebih baik kita yang supaya optimal uang itu digunakan untuk pembinaan. Jangan kamu lebih pada proseduralnya. Itu yang kami lihat selama ini. Buang waktu saja, lalu kemudian mesti ada lagi mereka ini, mereka itu. Apa gunanya untuk kita? Seperti itu ya. Oke, kayak ini kami akan coba informasikan kepada. Karena saya beberapa kali ngomong, berapa orang sering ngomong. Tadi mengenai ini, Pak Yan tadi belum tahu ngomong bahwa kegiatan kita di Sampas itu, di Singkawan itu pada tanggal 24. Nah, itu di sini bebas. 24 apa? Di Singkawan. Tidak, ada. Di ladang itu tanggal Pauman. Ya. 24 Maret itu momen pastor. Ya. Yang tidak jadi kan bulan Februari ini kan. Ya, ya. 10 April di 10 Singkawan. April itu di Singkawan. Sama 19 April. 24 itu. Pak Pran doain Julus dulu ya gitu. Doain Julus dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.